Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram summa ila arwahina syekhina wa susan ila hadratil muallim wa syayikhihi wa walidayhi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'alana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala wa sunnah ba'da taharrumin bi fardin aw naflin ma ada salati janazatin iftitahun ay doa'u. Disunatkan setelah takbiratul ihram baik sembahyang fardu atau sembahyang sunat selain sembahyang jenazah. Apa yang disunatkan setelah takbiratul ihram sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat, yaitu membaca doa iftitah. Nah, ya. Jadi setelah takbiratul ihram, ya, baik sembahyang fardu atau sembahyang sunat itu disunatkan baca doa iftitah selain daripada sembahyang jenazah, ya. Fala yusannu laha dzalika taliban litakhfif. Kalau salat jenazah tidak disunatkan doa iftitah, karena salat jenazah itu dibina atas meringankan, jangan berat-berat, jangan lambat-lambat, ya. Tapi kalau selain sholat jenazah, sembahyang fardu, sembahyang sunat membaca doa iftitah, ya. Walaupun sembahyang sunat ternyata, ya, tetap sunat membaca doa iftitah, ya. Lamma faghara min syurutil fatihati syara'a yatakallamu ala sunaniha wa hiya arba'un isnatani qablaha wa huma du'aul iftitah wa ta'awuz wa isnatani ba'daha wa huma ta'minu was suratu. Jadi musannif telah selesai membicarakan tentang masalah syarat-syarat Fatihah, maka pengarang memulai lagi berbicara atas sunat-sunatnya. Sunat-sunatnya apa itu namanya Fatihah? Yaitu ada 4, ya. Pertama 2, ya. Jadi sunat-sunat Fatihah itu ada 4, ya.
dua perkara sebelumnya, sebelum membaca Fatihah itu ada yang disunatkan dua macam, yaitu doa iftitah dan membaca a'udzubillah. Yang dua sesudahnya adalah membaca amin dan membaca surah. Ya, jadi sunat membaca Fatihah itu ada 4, 2 sebelumnya, 2 sesudahnya. 2 sebelumnya adalah baca doa iftitah dan baca a'udzubillah. 2 sesudahnya baca Fatihah, membaca amin dan membaca surah. Nah, sekarang pengarang memulai lagi membicarakan tentang sunat-sunat Fatihah yang 4, 2 sebelum membaca Fatihah dan 2 sesudahnya. Ya, satu di antaranya sebelum Fatihah ialah membaca doa iftitah. Ya. Membaca doa iftitah itu sirran, bacanya pelan. Nah, pelan ini artinya sir di sini artinya cukup didengar oleh telinga kita sendiri walaupun menjadi imam. Nah, ya walaupun menjadi imam. In amina fautal waqti. Membaca doa iftitah itu disunatkan kalau aman keluputan waktu. Ya, kalau aman keluputan waktu. Ai bihaitsu lawistaghala bidu'ail iftitah la takhrujus sholatu an waqtiha fa in khafa fautal waqti lawistaghala bihi tarakahu. Ya. Jadi membaca doa iftitah itu jika aman daripada keluputan waktu, habis waktu. Nah, jadi dia membaca doa iftitah itu sembahyangnya tidak bakal keluar daripada waktunya. Tapi kalau dia khawatir kalau sempat membaca doa iftitah, waktu sembahyang itu habis, terkeluar sembahyang itu dari waktunya, lambat betul sembahyang. Umpamanya sembahyang subuh hampir terbit matahari, sudah hampir terbit matahari. Ini perkiraan kalau sampai membaca doa iftitah bisa keluar nanti waktu sembahyang nih. Umpamanya walaupun di penghujung sholat, Allahu Akbar, sudah terang dah mulai. Ini kalau umpamanya sempat membaca doa iftitah, nah ini bisa habis waktu nih, terkeluar sembahyang ini dari waktunya. Nah, maka jika demikian, kalau khawatir keluputan waktu, keluar waktu, nah maka jangan membaca doa iftitah. Nah, itu. Ini pentingnya tahu ya, pentingnya tahu itu begitu. Ya, jangan bantai terus. Yang sunat-sunat, ya, sunat-sunat waktu sembahyang dikit lagi, tapi waktu belum keluar lah. Ya. Jadi sekira-kira kalau dia membaca doa iftitah, waktu sholat itu tidak keluar belum, dia sholat itu masih dalam waktu. Tetapi kalau dia khawatir kalau dia membaca doa iftitah keluar sholat itu daripada waktunya, maka tinggalkan saja doa iftitah itu. Ya, tuh. Lambat sembahyangnya. Ya, tapi itu kan ada caranya, jangan sampai kita salah juga. Walaupun lambat jangan bertambah-tambah kesalahan. Walaupun udah salah lambat-lambat ya, tapi jangan sampai bertambah kesalahan. Nah, itu. Wa ghalaba ala zannil ma'mumi idraka ruku'il imam. Kemudian membaca doa iftitah tadi, di samping yakin dia akan yakin dia atau aman daripada keluputan waktu, dan kuat atas sangkaan si makmum dia memperdapati rukuk dengan imam. Ya, kalau aku baca doa iftitah nih, nanti habis baca Fatihah sempatlah rukuk dengan imam. Kalau meragu-ragukan, nah takbir. Kalau sempat baca iftitah nih, kalau tidak sempat selesai Fatihah imam rukuk, nah itu jangan.
baca Fatihah aja langsung. Membaca doa iftitah itu disunatkan malam yashra' fi ta'awuzin au qiraatin walau sahwan, selama-lama tidak masuk, ya, selama-lama tidak masuk orang yang sembahyang itu di dalam membaca a'udzubillah dan membaca Fatihah, walaupun lupa dia. Nah, walaupun lupa. Jadi membaca doa iftitah itu disunatkan selama-lama belum membaca a'udzubillah atau membaca Fatihah. Fa in syara'a fi dzalika fata alaihi fala yundabu lahul audu ilaihi li fawati mahalliha. Karena demikian itu, kalau orang sudah membaca a'udzubillah, membaca bismillah, sudah Fatihah sudah dibaca, maka tidak disunatkan lagi dia kembali untuk membaca doa iftitah karena sudah luput tempatnya membaca doa iftitah itu. Jadi kalau terbaca sudah a'udzubillah bismillahirrahmanirrahim walaupun lupa, ya jangan lagi baca doa iftitah, ya, luput sudah pahalanya, sia-sia sudah pahala baca doa iftitah karena terbaca a'udzubillah dan terbaca Fatihah sudah, ya. Kalau sudah luput itu janganlah lagi berbalik, tapi sahlah sembahyangnya sah, cuman berbalik itu sia-sia lagi. Nah, itu gunanya dah. Tadi kelupaan baca doa iftitah, udah terbaca bismillah dah, jangan lagi berbalik. Kalau berbalik percuma dah, udah ada hasilnya lagi berbalik itu, doa iftitahnya sudah luput tempatnya sudah. Au yajlis ma'mumun ma'a imamihi, atau selama-lama tidak duduk makmum beserta imamnya. Nah, jadi syaratnya lagi doa iftitah itu sunat dibaca selama-lama makmum itu tidak duduk beserta imamnya. Kalau makmum itu sudah duduk bersama imamnya, nah maka nanti kalau dia berdiri tidak lagi sunat membaca doa iftitah, ya. Allahu Akbar umpamanya itu, ya, Allahu Akbar, imam mana tasyahud dah, tasyahud awal umpamanya. Begitu kita Allahu Akbar kan, di mana imam kita wajib ngikuti, ya, jangan nunggu imam berdiri batal sembahyang. Kita takbiratul ihram, imam umpamanya duduk tasyahud awal kata tasyahud akhir kan, maka kita wajib duduk. Nah, nanti kalau tegak tuh, walaupun itu masih rakaat pertama, tidak lagi kita membaca doa iftitah karena dah terduduk dengan imam tuh, ya, nah gitu tuh. Itu disunatkan baca doa iftitah tuh selama-lama juga makmum tuh tidak duduk bersama imam, seperti dia masbuk, dia ketinggalan. Nah, Allahu Akbar, imam tasyahud sudah. Nah, imam tasyahud awal kah atau tasyahud akhir? Nah, jadi nanti tatkala berdiri tidak lagi sunat membaca doa iftitah. Sebelum baca Fatihah itu jangan baca doa iftitah lagi karena sudah terduduk dia. Nah, itu, ya, itu syaratnya, ya, syaratnya. Wa in ammana ma'a ta'minihi, sekalipun, ya, si makmum membaca amin beserta amin imamnya, ya, sekalipun makmum membaca amin serta amin imamnya, tetap disunatkan baca doa iftitah. Kalau hanya sekedar baca amin aja, ya, nah, Allahu Akbar, agak lambat sedikit datang imam, ya, waladhdallin
kata imam, dia baru takbir, maka si makmum tuh disunatkan mengaminkan Fatihah imam. Si makmum belum membaca doa iftitah, macam mana tuh? Tetap disunatkan baca doa iftitah. Kalau sudah terbaca amin, mengaminkan bacaan Fatihah imam. Nah, tadi kan kalau dia baca a'udzubillah, baca Fatihah dia itu tidak sunat lagi. Tapi kalau hanya mengaminkan Fatihah imam, itu tidak meluputkan bacaan doa iftitahnya. Jadi bacalah doa iftitah, umpamanya Allahu Akbar, kata imam waladdallin amin. Nah, mengaminkan itu, nah itu tidak meluputkan doa iftitahnya. Cuman tadi kira-kira setelah amin itu nanti baru mau baca Fatihah, baca doa iftitah, kira-kira sempat dah nanti rukuk dengan imam. Kalau kira-kira tidak sempat, langsung aja baca Fatihah. Kalau subuh biasa imam panjang dikit, tidak sempat lah. Dah amin, dah imam dah selesai baca Fatihah, dah kita belum baca doa iftitah, bacalah doa iftitah. Nah, itu tidak luput belum setelah kita mengaminkan Fatihah imam itu. Ya. Wa in khafal ma'mumu fauta suratin haitsu tusannu lahu. Kemudian sekalipun pula khawatir, takut makmum akan keluputan membaca surah, sekira-kira memang surah itu disunatkan. Kalau saya membaca doa iftitah nanti bisa tidak sempat baca surah nih, kan kalau rakaat pertama kita sembahyang yang sembahyang yang sir, johor, asar, itu rakaat pertama, rakaat kedua jadi imam jadi makmum, sunat baca surah 2 rakaat yang pertama. Nah sekarang kalau saya membaca doa iftitah, kalau nanti tidak sempat baca surah, nah macam mana tuh? Tetap disunatkan doa iftitah. Kalau surah tuh nantilah cerita surah tuh sempat tidak, karena sama-sama hukumnya sunat. Jadi unggul yang pertama dulu. Ini yang sekarang jelas dulu doa iftitah. Tapi kalau yang diragukan Fatihah, baca Fatihah aja langsung. Kalau yang diragukan itu baca surah nanti sesudah Fatihah, maka doa iftitah tetap diutamakan terlebih dahulu. Kalau aku baca doa iftitah ini bisa tak terbaca surah nanti. Nah, tetap doa iftitah yang menang tuh. Ya itu tuh. Li'anna idrakal iftitah muhaqqaqun wa fawatas surah mauhumun. Nah, karena bahwasanya memperdapati doa iftitah itu nyata sudah dapat baca doa iftitah, sementara keluputan surah itu hanya dugaan nanti. Yang nyata ini yang dulu didahulukan. Sekarang kan waktunya ada membaca doa iftitah. Nah, masalah surah nanti belum tentu juga lagi apakah keluputan apa tidak. Bisa jadi masih sempat baca surah. Yang nyatanya baca doa iftitah nih ada waktunya. Waqad la yaqau, kadang-kadang tidak terjadi juga, kadang-kadang sempat masih baca surah. Ya. Wa warada fihi adiyatun kasiratun wa afdaluha ma rawahu Muslimun. Dan telah mendatang padanya doa iftitah itu oleh doa-doa yang banyak. Paling utamanya adalah ya doa yang meriwayatkan akan dia oleh Imam Muslim. Nah, doa iftitah itu banyak. Ya, doa iftitah itu banyak, doa pembuka sholat itu. Tapi yang paling baik, paling afdol itu doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah, ya. Imam Muslim meriwayatkan yaitu wa huwa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin.
Dalam Quran itu kalau ana tuh maknanya saya, bacanya pendek. Tapi Quran itu biasa ada berlubang di atas alif tuh. Ya, itu ana tuh. Jadi kalau ana tuh maknanya saya, itu bacanya pendek walaupun ada alifnya. Wa ma ana minal musyrikin. Tapi kalau lain maknanya anak, ya itu maknanya saya, itu bacanya panjang lah. Ya, ada di bahasa Sanji itu, ana lahu wa aula, itu ananya tuh panjang tuh, itu anala tuh. Ya, aduh. Nah, jangan semuanya ana pendek ya, lihat-lihat ana. Wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, nah jadi doa iftitah itu banyak ya, doa iftitah itu mendatang ya daripada Nabi kita. Tapi yang paling afdal daripada doa-doa iftitah itu yaitu barang yang telah meriwayatkan akan dia oleh Imam Muslim. Nah, Imam Muslim yaitu doa iftitah yang masyhur, yakni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai habis tadi. Ya. Wa minhuma rawahu syaikhani, setengah daripadanya ya, setengah daripada barang doa, setengah daripada doa iftitah lagi adalah doa yang meriwayatkan akan dia oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma ba'idni baini wa baina khataya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataya kama yunaqqa thawbul abyad minad danasi. Allahumma aghsilni min khataya kama yughsalu thawbu bil ma'i wath thalji wal baradi. Nah, ada juga doa iftitah itu ya. Tapi yang paling baik tadi adalah yang di atas tadi ya. Fa ba'da iftitahin wa takbiri sholati idin yusannu ta'awuzun. Nah, habis sudah membaca doa iftitah. Jadi setelah membaca doa iftitah, setelah membaca takbir sholat id, kalau dia memang membaca takbir ya setelah sholat id. Apa yang disunatkan setelah membaca doa iftitah? Setelah takbir sholat id ya. Kalau kita sholat id kan setelah takbiratul ihram ya, sesudah baca doa iftitah sunat bertakbir 7 kali pada rakaat pertama ya, 5 kali pada rakaat kedua. Nah, jadi sesudah membaca doa iftitah, setelah membaca takbir pada sholat id, yusannu ta'awuzun, disunatkan membaca a'udzubillah walau fi sholatil janazati ya sirran walau fil jahriyati. Membaca a'udzubillah itu nah walaupun pada sholat jenazah ya. Jadi walaupun pada sholat jenazah tetap disunatkan membaca a'udzubillah ya. Nah, cuman tadi kalau sholat jenazah jangan membaca doa iftitah, tidak disunatkan ya. Tapi kalau a'udzubillah sunat dibaca. Membacanya a'udzubillah itu pelan juga, walaupun pada sembahyang yang nyaring, sembahyang maghrib, sembahyang subuh, sembahyang isya, pelan baca a'udzubillahnya ya. Wa in jalasa ma'a imamihi,
sekalipun makmum duduk serta imamnya. Ya, takbiratul ihram, imam sudah tasyahud. Nah, duduk dia, nanti berdiri tetap disunatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim walaupun dia sudah terduduk. Lain dengan doa iftitah tadi. Kalau doa iftitah, kalau dia sudah tadi duduk ngikut imam berdiri, tidak lagi disunatkan membaca doa iftitah. Tapi kalau a'udzubillah tetap masih disunatkan walaupun makmum itu terduduk dia bersama imamnya. Ya, karena membaca doa iftitah itu kulla rak'atin pada tiap-tiap rakaat malam yasra' fi qiraatin walau sahwan, selama-lama ia belum membaca Fatihah walaupun lupa. Ya, jadi membaca auzubillah tadi juga syaratnya sebelum membaca Fatihah. Kalau sudah terbaca Fatihah, ya diawali bismillah, tidak lagi sunat dia membaca a'udzubillah. Wa huwa fil ula akadu wa yukrahu tarkuhu. Membaca a'udzubillah itu, nah membaca ta'awuz itu pada rakaat pertama itu lebih dikuatkan. Nah, di rakaat pertama lebih dikuatkan daripada rakaat yang lain, tapi tetap setiap rakaat paling dikuatkan itu pada rakaat yang pertama. Makruh meninggalkan a'udzubillah itu, ya. Jadi makruh meninggalkan membaca a'udzubillah, ya. Pada rakaat pertama dan pada rakaat yang sesudahnya makruh ditinggalkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kalau sudah kita tahu, ya hendaknya lah jangan sampai ditinggalkan membaca a'udzubillah, karena di samping tidak dapat pahala sunat, makruh juga hukumnya, ya. Kalau membaca bismillah itu tidak, membaca Fatihah tidak pakai a'udzubillah. Nah, ya. Baca a'udzubillah. Wa yusannu waqfun ala ra'si kulli ayatin hatta ala akhiril basmalati. Disunatkan berhenti atau berwakaf atas, ya, tiap-tiap penghujung ayat, ya, hingga akhir bismillah. Jadi Fatihah itu dibaca sunat berwakaf tiap-tiap ayat hingga bismillah, ujung bismillah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tapi ada yang ulama yang mengatakan disuruh mewasal antara bismillah dengan alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tapi pendapat yang kuat tetap disunatkan berhenti walaupun bismillah dengan alhamdulillah. Jadi membaca Fatihah itu sunat bawakat di tiap-tiap penghujung ayat itu. Nah, bawakat berhenti. Wa dzalika lima sahha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqta'u qira'atahu ayatan yaqulu bismillahirrahmanirrahim summa yaqifu, alhamdulillahirabbil alamin summa yaqifu, arrahmanirrahim summa yaqifu hatta ala akhiril basmalah. Itu hadisnya. Ada hadisnya tuh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memutus bacaannya ayat demi ayat. Membaca Nabi bismillahirrahmanirrahim, stop. Alhamdulillahirabbil alamin, stop. Arrahmanirrahim, stop. Sampai habis. Karena ada hadisnya itu Nabi membaca Fatihah itu setiap ayat berhenti Nabi. Nah, maka sunat kita hukumnya membaca Fatihah itu berhenti tiap-tiap ayat itu, ya. Nah, tiap-tiap ayat. Kalau langsung tidak apa-apa lah, cuman bagus berhenti. Kalau Fatihah ini, kalau tarawih bayahula, kadang-kadang ya jemaah tuh rata-rata pingin cepat, ya makanya jarang orang bewakaf baca Fatihah itu. Ada yang senapas bentainya
senapas baca Fatihah ayo udah apa-apa, tapi jangan sampai salah, ada karu-karuan lagi. Jangan sampai salah walaupun cepat ya, macam manakah cepatnya? Tapi jangan sampai salah, jangan tertinggal, jangan salah hurufnya, tasdid jangan sampai tertinggal. Kalau soal cepatnya ya tidak apa-apa lah, tapi lihatlah ukuran cepat, jangan sampai membawa kepada kesalahan, baik menyebut makhrajnya atau tasdidnya dan yang lain-lainnya ya. Nah, tapi kalau bisa membacanya bewakaf itu lebih bagus. Baca Fatihah itu setiap ayat berhenti ya, tapi tidak, kalaupun begitu juga tidak juga menjadi syarat ya, tidak juga wajib. Dari kata berhenti ya, wasal tidak apa-apa juga ya. Cuman kalau bewakaf tuh bedakan juga ya, bedakan. Kalau bewakaf tuh bernapas dulu ya, nah, bewakaf tuh bernapas dulu. Kalau wasal itu lihat juga. Kalau wasal tuh kan disebutin anunya tuh sesuai lah dengan kita bertajwid tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bernapas tuh kalau bewakaf tuh aturannya bernapas. Nah ya, kalau bewasal nanti nah dianuin bacanya ini tidak ada bernapas, bacanya tidak bernapas, tapi kayak bewakaf ya. Nah kalau ada bernapas itu mestinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah ya. Nah berhenti tadi setiap ayat. Nah, wa in ta'allaqat bima ba'daha lil ittiba'i, sekalipun berhubungan ayat itu dengan ayat sesudahnya, walaupun ayat yang dia baca itu ada hubungan dengan ayat sesudahnya, nah tetap disunatkan berhenti. Kayak apa tuh, ihdinas siratal mustaqim, itu ada hubungannya dengan siratal ladzi itu. Tapi ihdinas siratal mustaqim itu di situ ayat, di situ penghujung ujung ayat. Jadi walaupun ada hubungannya dengan ayat sesudahnya, tetap disunatkan berhenti atau berwakaf. Nah, wal aula alla yaqifa ala an amta alaihim li'annahu laisa biwaqfin wala muntaha ayatin indana fa in waqafa ala hadza lam tusannul i'adatu min awalil ayat. Yang lebih utamanya, yang lebih utama, lebih bagus tidak berwakaf, tidak berhenti di ayat an'amta alaihim tuh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Bagusnya tidak berhenti di situ, yang aulanya lah siratal ladzina an'amta alaihim, bagus di situ jangan berhenti. Kalau napas panjang ya, kalau ada napas panjang Pak ya jangan dipaksakan, hongak-hongak nanti salah ulang bacanya. Cuman bagusnya tidak berhenti aja ya. Kalau saya tidak sampai lagi napas ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kecuali cepat lah bacanya kalau tarawih sampai ya. Jadi kalau kira-kira tidak sampai jangan pula dipaksakan, karena yang aula tadi tidak berhenti ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, bagusnya tidak berhenti di situ terus ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, terus ya mantu tadi kalau napasnya tidak sampai nanti dipaksakan malah berhenti di tempat lain, malah tidak bagus. Nah, andai kata berwakaf juga di situ dia tidak disunatkan lagi dia ngulang dari awal ayat. Ya siratal ladzina an'amta alaihim, terhenti dia, nyambungnya macam mana? Tetaplah terus ghairil maghdubi alaihim, jangan diulang dari awal kalau memang terhenti di alaihim tadi. Kenapa maka tidak berhenti tadi pada ayat an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim? Karena di situ bukan wakaf. Di situ bukan wakaf,
dan bukan pula akhir daripada ayat. Nah, alasannya jangan berhenti di situ karena itu bukan waqaf dan bukan akhir daripada ayat di sisi kita Imam Syafi'i. Nah, menurut Imam kita Syafi'i itu an'amta alaihim itu bukan akhir ayat, bukan juga waqaf. Indah Syafi'i itu, indana itu indah Syafi'i. Kalau yang di Mekah rata-rata dia berhenti di situ. Karena mungkin di situ indah an'amta alaihim di situ termasuk penghujung ayat dia. Kalau mazhab lain mungkin, makanya orang di Mekah rata-rata berhenti dia. Kalau menurut Imam kita Syafi'i di situ bukan penghujung ayat dan bukan waqaf. Ya. Wa yusannu ta'minun, disunatkan lagi membaca amin. Nah, membaca amin ya akibaha, selesai membaca Fatihah, walau kharijas sholati, walaupun di luar sembahyang, walaupun tidak dalam sembahyang kita selesai baca Fatihah itu sunat baca amin. Ba'da saktatin latifatin, setelah berdiam sebentar selesai membaca Fatihah, waladhdallin amin, berdiam sebentar sunat membaca amin. Nah, malam ya talaffaz bi syai'in siwa rabbighfirli, selama-lama dia tidak ada melafazkan kalimat yang lain selain daripada rabbighfirli. Kalau membaca rabbighfirli memang disunatkan waladhdallin rabbighfirli. Nah, ya, baru amin tidak apa-apa. Tapi kalau kalimat yang lain terbaca sudah waladhdallin, jangan lagi dia membaca amin, tidak sunat lagi. Kalau rabbighfirli tidak apa-apa. Wa yusannu jahru bihi bil jahriyati hatta lil ma'mum li qiraati imamihi taba'an lahu. Sunat menyaring membaca amin itu pada sembahyang yang nyaring, sembahyang maghrib, sembahyang isya 2 rakaat yang pertama itu, sembahyang subuh, sholat Jumat, hingga bagi makmum karena dia membaca karena bacaan imamnya, karena bacaan imam lalu makmum mengaminkan. Nah, kalau bacaannya sendiri tidak nyaring dia, cukup dengar telinga sendiri, tapi mengaminkan si imam nyaring juga, ya, nyaring juga. Wa sunna li ma'mumin fil jahriyati ta'minun ma'a ta'mini imamihi in sami'a qira'atahu. Disunatkan bagi makmum pada sembahyang yang nyaring, sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh 2 rakaat pertama tuh. Nah, itu mengamin, membaca amin beserta amin imamnya jika dia mendengar bacaan imamnya. Nah, kalau dia mendengar bacaan imamnya, sunat si makmum mengaminkan Fatihahnya imam itu. Kalau dengar, kalau tidak berarti tidak berarti. Li khabaris syaikhaini idza ammanal imamu ay arada ta'min fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Karena ada hadis daripada riwayat Bukhari Muslim, apabila membaca amin oleh imam, ya, artinya imam mau membaca amin, maka aminkan olehmu. Nah, baca amin olehmu kata Nabi. Karena bahwasanya orang yang sama aminnya dengan aminnya malaikat, yakni serentak aminnya dengan aminnya si makmum dengan aminnya imam, itu artinya sama aminnya itu dengan aminnya malaikat. Apabila serentak dengan amin si imam, maka diampuni bagi orang yang membaca amin itu yang serempak dengan aminnya imam. Nah, diampuni dosa-dosa yang telah terdahulu, ya, dosa-dosa yang telah terdahulu diampuni. Jadi diusahakan kita makmum ini serentak membaca amin dengan imam, jangan terdahulu, jangan terkemudian, diusahakan serentak. Walaisa lana ma yusanu fihi taharri muqaranatil imam illa hadza.
Ya, tidak ada pekerjaan yang disunatkan, disuruh bersungguh-sungguh serempak dengan imam dalam sembahyang tuh, kecuali yang disuruh tuh masalah amin tuh aja. Nah, kalau masalah amin tuh disuruh betul serentak, jangan berdudi, jangan duluan. Nah, jadi tidak ada yang disunatkan bersungguh-sungguh menyertai imam. Nah, makmum tuh tidak ada dituntut untuk menyamai imam kecuali pada masalah amin. Kalau yang lain tidak, kalau yang lain dulukan imam baca Fatihah dulukan imam mestinya ya, baru kita. Nah, rukuk dulukan imam rukuk, sempurna imam rukuk dulu baru kita rukuk. I'tidal begitu juga, bangkit imam daripada rukuk baru kita berdiri, turun sujud begitu juga, sampai imam tuh ke tempat sujud dahinya baru kita tuh turun. Tidak ada yang disuruh bersungguh-sungguh makmum tuh menyamai imam kecuali masalah amin. Kenapa? Karena ada hadis Nabi tadi, kalau serentak aminnya makmum dengan imam itu, maka diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Berapa kali kita amin serempak dengan imam tuh sembahyang nyaring tuh, diampuni Tuhan dosanya yang terdahulu, belum lagi yang lain-lainnya. Aminnya itu saja sudah hikmahnya apa, faidahnya mengampuni dosa. Oleh karenanya kita sungguh-sungguhi betul tuh supaya amin kita makmum tuh serempak dengan amin imam, karena faidahnya itu sangat besar, mengampuni dosa-dosa yang telah terdahulu, walaupun dosa itu dosa yang kecil. Ya, mungkin cukup di sini kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tambahan pengetahuan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka sihhatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdan fil ahli wal walad wa tula hayatin ma'aka mal istiqamatin wa hifzan minal hammi wal kibri wal riya'i wal ujbi wal hasad wa rizqan wasi'an halalan ghaira qasirin yakunu lana aunan ala manhajir rasyad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.